Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Wahyu Suryanti, dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Analisis Keuangan, serta teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nikmatul Khairiyah, NIM 200106110030, dan bersama 3 rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Afifah Berlian dengan NIM 2001061110022. Saya Alfaudi Akbar dengan NIM 200106106110040. Saya Muhammad Khairun Nafis, NIM 200106106110037. Dan di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami dengan judul Verocasting Keuangan. Pengertian verocasting keuangan. Verocasting adalah teknik yang menggunakan data historis dalam membuat perkiraan informasi yang bersifat prediktif untuk menentukan arah tren masa depan. Tujuan dari verocasting bertujuan untuk menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran serta merencanakan pengeluaran yang bakal diantisipasi untuk periode waktu yang akan datang. Biasanya verocasting didasarkan pada permintaan proyeksi suatu barang dan jasa yang ditawarkan. Verocasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa mendatang. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Jenis-jenis verocasting keuangan. Menurut Render dan Heiser, dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, verocasting dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan. Peramalan ini adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Jenis-jenis verocasting keuangan apabila dilihat dari sifat penyusunnya dibagi menjadi 2, peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif adalah peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan orang yang menyusun peramalan tersebut sangat menentukan baik tidaknya hasil ramalan tersebut. Sedangkan peramalan objektif yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik dan metode dalam penganalisisannya. Apabila berdasarkan jangka waktu ramalan yang disusun dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan ini dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya 1 tahun atau kurang. Peramalan ini berfungsi untuk menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya 1 hingga 5 tahun ke depan. Peramalan ini berfungsi untuk merencanakan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Yang ketiga, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun yang akan datang. Peramalan ini berfungsi untuk merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Apabila berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun, jenis-jenis verocasting ini dibagi menjadi 2, peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang didasarkan atas kualitatif pada masa lalu.
Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada orang yang menyusunnya. Hasil peramalan yang ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi atau pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Peramalan ini didasarkan atas hasil penyelidikan. Sedangkan peramalan kuantitatif, peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Selanjutnya yakni langkah-langkah forecasting keuangan. Langkah-langkah forecasting keuangan ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Dalam tahap ini diperlukan menentukan setiap detail dalam peramalan tersebut, seperti jenis produk, jangka waktu, dan lain-lain. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data. Pengidentifikasian data ini akan berdampak pada pemilihan metode dalam peramalan. Selanjutnya yaitu memilih dan menguji metode peramalan. Cara yang paling umum untuk menentukan metode mana yang akan dipilih adalah dengan cara menguji data historis. Selanjutnya menghasilkan peramalan. Setelah melakukan pengujian metode, maka selanjutnya akan menghasilkan ramalan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yakni memantau keakurasian peramalan. Setelah membuat ramalan, maka selanjutnya adalah mencatat apa saja yang sebenarnya terjadi dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memantau keakurasian peramalan. Baik, masuk ke poin selanjutnya yaitu model forecasting keuangan. Terdapat 2 model forecasting keuangan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode peramalan kualitatif yaitu metode yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Teknik metode peramalan kualitatif diantaranya yaitu juri dari opini eksekutif. Dalam metode ini, pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi umumnya digabungkan dengan model statistik, dikumpulkan untuk mendapatkan prediksi permintaan kelompok. Sebagai contoh, perusahaan Bristol Myers Squibb menggunakan 220 ilmuwan terkenal sebagai pendapat juri eksekutif untuk mendapatkan tren masa depan di bidang penelitian medis. Selanjutnya yaitu metode Delphi. Ada 3 jenis partisipan dalam metode Delphi. Di antaranya yaitu pengambil keputusan, karyawan, dan responden. Pengambil keputusan biasanya terdiri atas 5 hingga 10 orang pakar yang akan melakukan peramalan. Sedangkan karyawan membantu pengambilan keputusan dengan menyiapkan, menyebarkan, mengumpulkan, serta meringkas sejumlah kuesioner dan hasil survei. Sedangkan responden adalah sekelompok orang yang biasanya ditempatkan di tempat yang berbeda di mana penilaian dilakukan. Kelompok ini memberikan input pada pengambil keputusan sebelum peramalan dibuat. Selanjutnya yaitu gabungan dari tenaga penjualan atau sales force composite. Dalam pendekatan ini, setiap tenaga penjualan memperkirakan berapa penjualan yang bisa ia lakukan dalam wilayahnya. Selanjutnya yaitu survei pasar konsumen. Metode ini meminta input dari konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa depan. Hal ini tidak hanya membantu dalam menyiapkan peramalan, tetapi juga memperbaiki desain produk dan perencanaan produk baru. Selanjutnya yaitu metode peramalan kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan model matematis yang beragam dengan berdasarkan data masa lalu untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang. Teknik metode peramalan kuantitatif diantaranya yaitu pendekatan naif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sederhana untuk meramalkan dengan asumsi bahwa permintaan di periode mendatang akan sama dengan permintaan pada periode terakhir. Selanjutnya yaitu rata-rata bergerak, yaitu menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Asumsi untuk peramalan ini bahwa permintaan pasar akan stabil sepanjang masa
yang akan diramalkan. Selanjutnya yaitu penghalusan eksponensial. Penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan yang canggih, namun masih mudah digunakan. Metode menggunakan sangat sedikit pencatatan data masa lalu. Selanjutnya yaitu proyeksi tren. Adalah metode peramalan time series yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu analisa regresi dan korelasi. Analisa regresi linear adalah model matematis garis lurus yang menjelaskan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Model analisa regresi korelasi adalah model peramalan asosiatif. Biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang berhubungan dengan kuantitas yang diprediksi.